Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kembali kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan banyak kita mengucap syukur kepada Allah ini menjadikan jiwa kita selalu berada dalam kecukupan, tidak pernah mengeluh, dan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ammar meriwayatkan, Pak, Ammar ini sahabat Rasulullah dari kecil. Jadi kata Ammar itu, waktu kami kecil-kecil sama Rasulullah dulu, kami pernah saling berjanji akan membawa kambing ke sebuah lembah. Jadi udah janjian nih, sama-sama pengembala nih, Pak. Besok kita Muhammad sama ya, di lembah itu kita banyak rumputnya, di situ kita ngasih makan kambing. Kata Rasulullah, oke, kita akan bertemu di sana. Rupanya Pak, Rasulullah lebih dulu sampai ke lembah itu sama kambing-kambingnya. Sama kambingnya udah sampai di lembah itu. Lama Rasulullah menunggu, baru datang Ammar. Nah, kata Ammar, waktu aku datang itu aku melihat Rasulullah sedang mengusir-usir kambingnya agar jangan memakan rumput. Jadi diusir-usir oleh Rasulullah, Pak. Asal kambingnya mau makan diusir. Ditanya oleh Ammar, mengapa kau mengusir kambingmu Muhammad? Kenapa kau larang dia makan? Kata Rasulullah, kita akan janji bersama-sama sampai di sini. Jadi kalau udah sama-sama kita sampai sini, baru sama-sama kambing kita makan rumput nih. Jadi kata Ammar, dari kecil aja Rasulullah tuh sudah sangat menepati janji. Nggak boleh sama dia kambingnya makan. Kalau kita tuh kita ansur dulu, Pak, kan? Udah kita ansur dulu, baru kita datang. Susah, Bu. Saya janji kemarin sama Ustadz Rahmat Saroni kami makan. Duluan saya sampai, duluan saya pesan, Pak. Payah, Pak. Itu sebetulnya tidak menjadi masalah, cuman begitulah Rasulullah itu. Itu rupanya hal yang bisa meneguhkan jiwa kita nih, Pak. Kenapa kita kadang pelin-pelan, udah kita bilang ini, itu kita bilang ini. Mungkin kita termasuk orang-orang yang tidak menepati janji, Pak. Kita udah rajin sholat nih, Bu, cuman tidak bisa menepati janji itu. Datanglah ke rumah nanti ya Kak, insya Allah lah jam 2 lah nanti ke sana. Tunggu sampai jam 3 tak tiba, Pak. Apa ndak rusak jiwa kita nih, Pak? Kita kadang janji sama anak, sama cucu, lupanya untuk mendiam-diamkan pun ndak boleh. Ayah ya nanti nenek beli nanti. Rupanya ada diam dia ndak dibelikan. Rupa termasuk tidak menepati janji. Itu yang menyebabkan hati kita ini kok susah jadi baik nih, Bu. Sholat udah, Pak, berdoa udah, tapi tidak teguh hati ini. Karena kita tidak teguh memegang janji. Rupa kalau janji sudah terucap, Pak, itu betul-betul harus dilaksanakan. Untuk hal yang sepele, masalah ngasih makan rumput kambing aja, berusaha Rasulullah jangan sampai kambing nih makan sedikit pun sebelum kambing dari Ammar datang. Kalau udah sama-sama, baru sama-sama makan. Berlatihlah kita nih, Bu, masih ada usia nih, jadilah orang-orang yang menepati janji. Apalagi pengakuan sahabat yang lain yang terlihat sepele, Bu.
Rasulullah tuh pernah berjanji sama orang di suatu tempat. Tempat tuh agak lapang tempatnya, Pak. Karena sudah janji di hari yang ditentukan, ditunggu Rasulullah dia di situ. Panas terik kata para sahabat. Kata mereka ke Rasulullah, ya Rasulullah, pindahlah ke tempat yang teduh, kan nanti nampak juga kalau dia datang. Kata Rasulullah, aku janjinya di sini, bukan di situ. Ditahannya panas matahari itu, Pak. Gimana ndak hebat Rasulullah tuh, Pak, mengajarkan para sahabat. Maka sahabat tuh, Bu, ya, teguh-teguh hatinya, Pak. Begitu mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ndak surut lagi. Kok bisa gitu? Karena mereka dididik oleh Rasulullah menjadi orang yang tepat dengan janji. Kalau sempat kita buat macam ini, Bu, teguh pula jiwa kita. Kita susah, Bu, ya. Sampai tersebut sama orang, kau janji jangan janji tukang jahit, kata orang, Bu, ya. Karena itu yang sering molor, Pak. Jadi tersebut jadinya. Awak dah rajin sholat nih, bisa siap tanggal oh bisa, bisa. Kapan perlu bisa, kurang dari itu nanti udah saya kasih tahu. Rupa ndak siap-siap, Bu. Cuman kita ndak bisa berpindah tempat lain, cocok lah tempat dia. Nah, cuman akhirnya dicabut Allah keberkahannya, Pak. Itu yang kita takutkan tuh, Bu. Karena kita sering mengingkari janji, akhirnya dicabut Allah keberkahannya. Kalau Allah dicabut keberkahan, Bu, ya cirinya apa? Bertambah harta, bertambah kesusahan, Pak. Seharusnya udah dapat kita apa yang kita inginkan, itu kan bahagia kita seharusnya. Ini enggak, bertambah penderitaan. Ada-ada aja yang memusingkan jiwa kita. Rasulullah tidak mau berpindah dari tempat panas itu. Aku janjinya di sini, bukan di situ. Kalau saya bergeser saya tuh, Pak. Enggak ada panas hari ini, mah duduklah dulu. Atau pergilah keluar lu minumlah kopi itu, dia lihat dulu sampai. Ustaz lambat betul tak dari tadi aku sini lagi, ini foto gua situ aku situ. Tengok kan bukti ya langsung tuh, Pak, kan. Nah, itu untuk hal yang sepele aja, Pak, Rasulullah tidak mengingkari, ya. Rasulullah juga menyampaikan kepada para sahabat dulu pada masa Bani Israel, ada orang minjam duit sama kawannya. Ditanya kawannya nih, aku pinjamkan kau duit, siapa yang menjamin? Dijawabnya, Allah. Siapa yang menjadi saksi? Allah. Kapan mau kau bayar? Selesai aku berdagang di seberang, pulang langsung aku bayar. Berdaganglah kawan yang minjam duit nih, Bu. Setelah selesai dia berdagang, dia mau nyeberang, tidak ada kapal. Padahal hari itu dia janji bayar. Berdoa dia kepada Allah, Pak, ya Allah, dulu waktu aku meminjam kau yang aku jadikan penjaminku. Dulu waktu aku meminjam kau yang menjadi saksiku. Aku dah mau berangkat, ya Allah, kapal tidak ada. Akhirnya diikhtiarkan aja, Bu, dibuatnya surat doa dia itu. Terus dibuatnya, aku tepat waktu berbayar hari ini. Tapi karena tidak ada kapal, aku tidak bisa berangkat, dan setelah aku sampaikan aku bayar kembali. Kenapa kata bayar kembali? Dimasukkannya duit itu dalam kayu, Pak. Nah, jadi yang utang dia itu, Bu, kutitipkan kepadamu ya Allah, masuk dalam kayu dibungkus baik-baik. Dianyutkannya kayu itu, Pak. Yang penting besok kalau sempat tidak sampai duit ini, aku pulang aku bayar balik. Orang yang punya duit dan nunggu-nunggu, Pak. Udah letih dia nunggu, udah mau maghrib, nampak dia kayu terapung-apung. Udahlah pulangnya lah, dibawanya lah kayu itu ke rumah. Pas dibelah rupanya duit sama surat itu ada di dalam, menangis dia, Bu. Betul-betul tepat janji dia, Pak. Dijadikannya Allah sebagai penjaminnya. Kalau kita justru orang pakai nama Allah, ragu kita sekarang nih, Pak. Karena rata-rata mengecewakan, Bu. Kakak yang menjelek-jelekkan aku sama orang, demi Allah ndak ada, itu dia berarti itu. Sampai segitu orang sekarang curiga, Pak. Orang begal aja, Bu, ditangkap, Bu, pakai demi Allah juga, Pak. Kamu yang membegal tuh demi Allah, Pak, baru sekali ini, Pak. Padahal sekali itu yang tertangkap, yang tidak tertangkap banyak, Pak. Datanglah ke rumah ya, Bu, ya. Insya Allah lah ya. Itu tidak datang arti itu, Pak.
Jadi sampai ragu orang pakai insya Allah nih datang atau enggak nih. Sampai orang kalau orang udah pakai insya Allah, itu enggak datang berarti itu. Nah, sampai gitu Pak. Padahal Bu, insya Allah itu hanya boleh dipakai kalau memang kita niat memang betul mau datang. Tergantung Allah lagi mau merestui kita datang atau enggak. Jadi justru memakai insya Allah itu kita pasti datang namanya itu Pak. Nah jadi menggunakan demi Allah ini ragu orang sekarang karena terlalu banyak orang kecewa. Dua dosanya lagi, udah bawa nama Allah Pak, mengingkari janji lagi, berapa banyak kena itu. Berjanji ini jangan sampai kita mengecewakan orang. Ternyata betul-betul dibayarnya uang itu, pas dia selesai berdagang Pak, balik dia Pak, pergi rumah kawan itu rencana mau bayar. Kata kawannya, bayar apa juga? Oh lagi, udah terima kayu kau tuh sama aku, dan ini isi surat kau. Bertambah-tambah keyakinannya kepada Allah. Jangan pernah mengicu-ngicu cucu, mendiam-diamkannya, mengicu-ngicu anak. Kalau udah terbilang ya nanti kita jalan, apapun resikonya bawa jalan. Jangan sampai ditipu. Nanti nenek belikan, nanti ama diam ya, nanti nenek belikan. Senyap anak ini hilang Pak perkara itu. Itu hal-hal yang sepele Pak, merusak jiwa rupanya Bu. Rasulullah tidak mengajarkan itu kepada para sahabat. Lihat sahabat Pak, melihat teladannya Rasulullah itu pas perjanjian Bai'at Aqabah itu. Apa tidak kuat Islam ini jadi janji mereka apa? Kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami akan menjaga dirimu ya Rasulullah melebihi menjaga anak dan istri kami. Apa tidak kuat jadinya Islam dibuatnya Pak? Umatnya tidak ada yang maksiat satupun Bu kan? Janji mereka kepada Rasulullah itu mereka tunaikan. Itulah keanehannya Bu, jumlah umat Islam di Madinah 1.500, orang Yahudi yang megang ekonomi 4.000 orang Muslim 4.500. Orang Islam akhirnya yang megang ekonomi. Bai'at Aqabah itu sempat diamalkan, kami tidak mencuri, kami tidak berzina, kami tidak akan menyekutukan Allah. Apa tidak kuat jadinya Pak? Kita tidak bisa Bu. Kadang sholat rajin, mencuri ini belum bisa hilang lagi Pak. Kadang Bu ya orang-orang yang kedapatan mencuri itu yang ketahuan, yang sebetulnya yang aktor-aktor intelektual yang mencuri banyak yang tidak tertangkap. Ibaratnya lebih besar lagi daripada itu. Banyak yang nyantai aja. Kadang kita ini Bu ya berjual beli nih. Kadang sama kita dengan mencuri Bu. Kita bujuk-bujuk orang tuh supaya mau beli. Barang ini murah, terbeli dia mahal. Kan mencuri juga gitu tuh Pak. Kita anggap itu satu kecerdasan. Kita ada ingat saya dulu orang berjual beli Bu ya. Nggak bisa 9 juta aja Pak Haji. Ini ada barangnya kan. Kalau 9 juta udah siali nanti jemput. Tak siapa siali ini Pak. Mau siali 9 juta nih. Saya mau segitulah 10 juta itulah tuh. Akhir dibeli orang. Dia nanya Bu, ini berdusta saya enggak Ustaz? Bukan berdusta nih Pak Haji, mencuri. Bukan mencuri nama itu Pak. Tapi dianggap sebuah kecerdasan. Kadang ada yang dapat atas bawah Bu. Ada orang jual barang. Kebetulan saya di lokasi itu Pak. Dia bilang ini barang, ini memang logam apalah Pak, barang mulia lah. Atau orang nelfon, itu barang yang sama Bapak, store aja ke saya 80 juta. Oke, nanti saya cari siapa yang mau ngambil. Nah, nelponnya dekat saya Bu, diteleponnya orang. Ini barang sesuai foto, udah bagus. Jadi netnya 125. Masih halal Bu, tidak ada masalah Pak. Barang bukan barang pokok. Makin besar harga barang kan biasa aja Pak ya, dapat 45 juta. Nah di mana dia mencurinya? Dia telepon lagi yang punya barang. Tidak masuk 80 tuh Pak. Kurang lah lagi. Kurang ya dia Pak.
70 juta, 10 juta pencuri. Jadi kan main atas bawah namanya itu Pak ya. Bentuknya kan halal gitu Bu ya. Bentuknya halal. Tapi kalau misal dia bilang 70 aja lah saya setor ya, mungkin tidak masalah, tapi tidak masuk segitu. Apa yang tidak masuk lagi Pak? Udah 45 juta untungnya, apa yang tidak masuk lagi? Jadi inilah pepatah Arab mengatakan fabila fabda'in kiftan adam. Awali dengan kata tidak daripada nanti kamu menyesal. Jadi kalau misal kita berjanji-janji ini Pak, jangan cepat mengatakan iya, itu maksudnya. Pikir-pikir betul dulu. Makanya tempat yang paling disenangi iblis itu bukan di pasar-pasar, maksudnya orang berjual beli inilah. Udah berapa kali dibakar Allah, Ramayana belum penuh lagi dibakar. Pasar atas ada berapa kali ganti, mudah-mudahan nilai yang terakhir Bu dibuat bagus kan Bu ya. Ada berapa kali dah Pak, azab Bu, wisatawan kena apa barang murah dijual mahal. Dulu ingat saya parkir sampai udah ada terparkir Pak, mundur 20.000 Pak. Jadi banyak orang tidak sesuai janjinya. Siapapun Bu yang melakukan hal ini, orang janji akan mensejahterakan masyarakat, janji akan adil. Kalau keberkahan sudah dicabut, kita yang bohong ini yang terasa Pak. Kalau orang kan tidak tahu Pak ya, kita berjanji kita ingkari. Macam kami ustaz-ustaz ini apa penyakit kami ini tidak aneh-aneh Bu ya. Bisa datang ustaz, bisa. Tidak taunya ada amplop lebih besar orang undang, tidak datang gitu ya. Maka kadang itulah, dia memang penyakit ini ujian Bu, tidak selamanya karena itu. Yang tahu kan kita sendiri Pak. Dicabut Allah keberkahan itu. Saya ingat saya yang melakukan ini Pak. Ada pernah kena saya gara-gara ini. Saya udah mendilkan orang undang, udah oke, tidak ada halangan, masuk ujian uang Pak. Di tanggal yang sama, yang satu saya ceramah hanya 15 menit jaraknya dari rumah, yang satu lagi 2 jam, besarlah yang 15 menit nih Pak. Apa ndak goyang Pak? Kena Bu, dicabut Allah keberkahan tuh. Rasulullah melarang tukar tambah. Saya udah pernah mengalaminya Pak. Jadi kadang Bu ya, kami itu menjadi teguh karena kesalahan kami sendiri. Saya ingat dulu ada TV 34 inci. Waktu itu udah bagus lah teknologinya Pak. Istilahnya pimpi. Pimpi itu bisa bagi layar Bu. Jadi kita bisa nonton dalam waktu yang sama RCTI, SCTV. Itu TV dari luar negeri. Modal saya, nah ini modal saya waktu itu sampai ke tempat 1.350.000. Datanglah orang ke toko saya di Padang waktu itu. Kalau tukar tambah sama Panasonic Dome berapa kira-kira saya nambah? Panasonic Dome-nya 29 inci, baru lagi Bu. Tambah aja lah 13,5. Kan bentuk apa namanya tidak beraba cara ngomongnya itu Pak. Tambah aja lah 13,5. Ditambahnya 1.350.000. Modal TV besar saya balik, saya dapat TV gratis. Nah, kan itu Pak kan? Di TV gratis ini bisa lagi dijual 13,5. Untungnya belilah sepeda anak patah, beli jam tangan jatuh pas beruduk pecah. Disitulah saya merenung. Betul kata Rasulullah, jangan coba-coba tukar tambah ini. Kalau mau tuh jual dulu barang kita, udah dapat duitnya baru cari. Nah, kalau sekarang kan macam halal bentuknya Bu ya. Nah itu hal yang bukan janji aja terbukti dicabut keberkahannya Pak. Bagaimana dengan janji-janji yang kita ingkari? Bapak janji sama ibu tidak buat lagi, bapak buat juga balik. Kalau orang mengingkari janji ini Bu, tidak percaya orang lagi itu.
Ada masyarakat di Pekanbaru nih Pak, suka betul berutang dengan Bank 47 Pak. Kan kita ada Bank 46, ada 47 pinjam 4 bayar 7. Merata masyarakatnya suka minjam duit macam itu. Adalah orang kaya Bu, kenapa masjid tempat ini sepi? Masyarakatnya ini melemah karena utang banyak. Utang apa? Sama rentenir. Kumpulkanlah warganya PRW, dikumpulkan PRW ini warga. Datang bapak ini, saya selesaikan utang bapak ibu semuanya, tapi janji jangan utang lagi, isilah masjid kita ini. Ya, dibayarkanlah sama bapak nih Pak, diulang balik Pak. Nah, itulah payahnya Bu. Akhirnya mana mau orang nolong lagi. Jadi kadang-kadang Bu ya, saya kalau nengok orang susah itu harus tabayun kita dulu Pak. Ini karena kelakuannya yang buat dia susah atau memang gimana gitu. Karena rupanya dia tidak tepat janji. Jadi siapapun Bu yang diingkari pasti membekas di jiwanya Pak. Susah dia untuk percaya lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, apalagi kata para sahabat? Ada nama sahabat tuh Huzaifah Pak. Dia sama bapaknya mau hijrah ke Madinah, tapi orang mau perang Badar. Dihadanglah dia oleh orang Quraisy. Kata orang Quraisy, kalian tidak boleh berangkat. Kalian berangkat nanti gabung kalian sama tentara Muslim. Kalian musuhi kami, balik. Kalian ikut kami, kalian perangi kami. Kalian boleh berangkat ke Madinah, tapi ada perjanjiannya. Apa perjanjiannya? Kalian tidak boleh ikut bergabung dengan pasukan Muslim untuk memerangi kami. Kalau bisa kau janji, kami biarkan kau berangkat. Akhirnya kata Huzaifah, oke, aku berjanji tidak akan bergabung dengan pasukan Muslim. Tapi sebetulnya dalam hatinya, matilah situ. Pokoknya nanti iya kan dulu. Kan jihad fisabilillah nih Pak. Pasti kita berpikir udahlah iya kan aja lah. Janji Bu ya, jangan gini. Janji jangan cerita sama orang Bu ya. Janji Bu milih saya aja ya Bu, jangan pilih yang lain. Janji Bu, insyaallah pokok duduk Ibu 2024 nih. Terus kita ngomong habis di belakang, kita iya kan ya. Nanti siapa masuk sini lebih besar ngasih itu kita pilih. Banyak kita tuh Bu. Jahat kita nih rupanya Bu. Udah banyak kejahatan kita. Kadang Bu dibawanya lah, udah capek-capek dia bawa mentega, beras. Hidup ibu. Wah, dia udah senang lah hatinya bakal dipilih. Rupa ibu-ibu majelis taklim udah cerita lah Pak. Kita iya kan aja lah. Tapi kita udah janji dari ke Allah, biar enggak ada itu. Pokoknya nanti ada lagi yang masuk kita iya kan lagi. Oh, rupanya ngeri Pak. Kenapa saya katakan ngeri? Padahal kan bentuknya kan dia enggak juga akan menepati janji nanti. Oke, tapi lihat Bu. Huzaifah begitu sampai di Madinah diceritakannya ke Rasulullah. Kami ini maka lolos kemari Rasulullah, kami berjanji tadi. Kami tidak akan bergabung dengan tentara Muslim untuk melawan orang Quraisy. Tapi aku akan ikut Rasulullah dengan pasukan Muslim untuk memerangi orang Quraisy. Apa kata Rasulullah? Memang tentara kita kurang. Lawan kita 1000, jumlah tentara kita 313. Untuk kekurangan ini kita mohon kepada Allah untuk menolong kita. Mengenai janjimu kepada orang Quraisy, hendaklah kamu tunaikan. Jangan kau ikut bergabung dengan tentara Muslim untuk memerangi orang Quraisy. Pegang teguh janjimu. Bayangkan janji sama musuh aja Pak. Menurut kita kan Pak, mati lah situ. Ajarlah kan baik nih. Padahal itu kan janji yang tak perlu dia kan kalau menurut kita tuh Pak kan. Pokoknya iya kan di belakangnya, lalu kan belakang kita. Menurut kita gitu selama ini. Rupanya tidak. Itulah kelebihan para nabi dan para sahabat dalam memegang janji. Kalau sudah teriakan, apapun resikonya harus dikabulkan.
Ini termasuk untuk saya sendiri nih Pak. Jadi kadang Bu ya dipikir-pikir Bu, kalau menerima wirid sekarang di Panam maghrib, bagus dihendakkan lagi. Tidak sampai kita Pak. Udah diusahakan Bu sampai MTQ tersangkut lah kita lagi Pak. Jadi saya berpikir kalau udah jam 5 berangkat Pak, tidak lolos Pak. Jadi jangan sembarang mengiyakan. Jadi saya bilang dulu Pak, tak jebol saya kalau untuk sampai di sana jam-jam segitu. Jam 5 aja berangkat nak mungkin. Rasa luar kota kita ke Padang tuh mau ceramah Pak. Habis hari di jalan nih buatnya Bu. Jadi hati-hati mengiyakan. Karena kalau udah teriakan, apapun resikonya ditempuh. Walaupun berjanji sama orang kafir aja Pak ya, sahabat Uzaifah, tetap dia disuruh Rasulullah pertahankan janjimu, jangan kau ingkari. Jadi kalau kita udah terlanjur berjanji Bu, bayar utang, bayar. Jangan ditunda-tunda hari. Ini acting Pak, nggak bisa bayar acting. Dia payah betul sekarang nikah. Kemarin dah luka lah kaki anak, kena lah anak-anak jujur lah Bu. Nggak ada luka kaki orang dong, hati-hati Bu. Anak-anak ini jujur. Nanti kau datang Bu Des ke rumah bilang mama nggak ada ya, ya. Ada mama dedek, kata mama tadi bilang dia ndak ada, mama ada di luar. Kacau Pak. Anak-anak itu dia jujur Bu, ndak bisa ndak. Kita nih makanya Bu menengok wajah anak kecil tuh lucu, menggemaskan, sayang aja kita nengok dia tulus Pak. Kita pun bisa Bu ditengok orang macam itu kalau kita tulus, teguh, berjanji kita Pak. Enaklah wajah kita ini dipandang nih Pak. Kadang kita memandang orang, saya memandang mukanya sakit di saya nih. Takutnya itu Pak, banyak masalah yang udah dibuat. Kita mandang orang enak, pas mandang dia agak lain lah saya. Atau orang mandang kita Bu ya, nggak suka aja orang ya, bisa jadi kita banyak masalah dalam diri. Jadi kalau ada orang membenci kita tanpa alasan, mungkin jiwa kita nih yang udah sakit, udah terlalu banyak betul rusaknya Bu. Hingga orang tidak menarik aja mandang kita nih. Bisa jadi seperti itu gitu. Nah ini Rasulullah itu memegang janji. Kemudian apa Bu? Rasulullah itu memberikan berita gembira sesuai dengan fakta tanpa harus dibuat-buat atau Rasulullah berbohong. Ada seorang ibu, dia punya nama anak Harisah namanya Pak. Anaknya ini meninggal di peperangan. Dicarinya lah Rasulullah Pak. Ya Rasulullah, aku ibunya Harisah. Aku mendapat kabar anakku telah wafat. Dan kau tahu ya Rasulullah, betapa berharganya anakku itu bagi diriku. Karena dalam Islam nih Bu ya, kalau istri sudah menikah, dia harus berbakti kepada suaminya, kemudian kepada mertuanya, baru kepada orang tua kandungnya. Makanya kalau ibu sakit, bapak sakit, itu tanggung jawab anak laki-laki. Karena istri pasti harus berbakti kepada suaminya. Kalau sempat anak perempuan pula yang ngurus, kewajiban anak perempuan berbakti kepada suami. Maka tambah parah penyakit ibu tuh kalau anak perempuannya yang ngasuh Pak. Kenapa? Suaminya tidak terpedulikan misalnya nih Bu ya. Tapi kalau suaminya mengatakan tidak apa-apa deh, urus mama, karena tidak ada anak laki-laki, urus mama. Atau ada anak laki-laki Bu, tidak ada juga gunanya kadang Pak ya, uruslah deh. Abang ridho, tidak apa. Jadi sebetulnya Bu yang tanggung jawab orang tua tuh anak laki-laki, karena istri pasti ngikut Pak. Kalau sempat datang saya mau sama anak perempuan saya, dia udah bersuami Bu, kewajiban istri berbakti kepada suaminya. Udah berpindah Bu, begitu ijab kabul bapak sama menantu, hilanglah apa bapak. Itulah berpindah kepada suami. Anda taunya sekarang anak perempuan kita suruh merawat kita, suaminya kayak mana Bu? Sementara kewajibannya berbakti kepada suami. Jadi Ibu, di Mekah tuh sampai pernah ada persidangan dulu Pak. Persidangan yang sangat membanggakan orang tua.
Anak-anaknya berebut mau mengasuh orang tuanya, Pak. Masuk persidangan, Bu, bayangkan tuh. Apa ndak bangga emaknya, Pak? Diperebutkan anak, Pak. Kalau kita di sini kau aja lah, malas aku nih mamak tuh udah kencing-kencing, ndak tentu arah aja dia. Ini sampai anaknya berebut, Bu. Sampai kata ibu tuh, yang satu mata kanan aku, yang satu mata kiri aku. Jadi pengadilan waktu itu akhirnya memutuskan pokoknya sama-sama aja lah, karena saking inginnya dia, Pak, sama emak itu betul-betul macam ratu emaknya dibuatnya, dan itu anak laki-laki. Jadi emak-emak yang punya anak laki-laki yang berbakti jangan malu dicebokkan anak, jangan malu apa, itu memang tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab anak perempuan. Cuman kan kadang-kadang mama bilang malu lah saya Ustaz. Anak apalah malu, Pak, memang itu tanggung jawab dia, dia lebih bertenaga. Saya itu salut, yang paling salut saya abang kandung saya, Bu, ya, itu sampai mama itu, Pak, dipeluknya dari belakang menahan dia. Nah, itu dia, Pak, karena laki-laki lebih bertenaga, Bu, kan. Kalau perempuan nih kalau ngasuh emaknya bagus juga, Pak, teliti juga, cuma kadang-kadang dia punya kewajiban lain. Nah itu nanti takutnya terlepas kewajiban yang lain. Jadi nah, bakti sahabat kepada orang tua itu, Bu, apa ndak berkah hidup mereka itu, Pak. Ketakutan mereka sama orang tua itu seperti ketakutan kepada penguasa zolim, penguasa jahat, dan dia sangat takut. Itulah anak yang paling berbakti sama orang tua. Dia menganggap orang tuanya tuh penguasa zolim. Penguasa zolim ini maksudnya apa, Pak? Apapun disuruhnya kan harus dikerjakan. Jadi tunduk kepada orang tua itu sepenuh hati, Bu, selama bukan untuk menyekutukan Allah. Ibnu Mas'ud disuruh emaknya ngambil air, Bu. Ibnu Mas'ud pergi ambil air. Baru sebentar dia ngambil air, masuk ke dalam, udah tidur emaknya, Pak. Dipegangnya tempat minum tuh, Bu, sambil berdiri menyaksikan mata mamaknya sampai bangun. Nah, bayangkan sama Bapak tuh berapa baktinya tuh, Bu. Tegak dia ditengoknya mata mamaknya, ditunggunya sampai bangun, pegangnya nih, Bu. Mana ada kita sanggup macam itu, Pak, ke orang tua. Paling mama tidur, mama orang udah suruh ngambil airnya. Ini mama bentar. Ini ndak betul-betul ditunggunya, Bu. Ali bin Abi Thalib ndak pernah mau makan sama mamanya, tapi dia nungguin terus, Bu. Tanya sahabat, ngapa ndak ikut makan sekali? Nanti temakan aku lauk yang mak aku suka nanti. Jadi biarlah mak aku ngabiskan dulu. Mana yang bersisa itu yang aku makan. Nah itu, Pak. Kalau kita, no, mama untuk mama aja tuh, nah sini mah azab lauk emak ya, Bu. Ada ingat saya kawan saya tuh kecil disuruh mamaknya makan jauh-jauh, Bu. Kau habis sambil makan jauh-jauh, kalau enggak habis, Pak, lauk-lauk bapak pun selesai sama dia. Ingat saya dulu tuh. Jadi kalau makan jarak-jarak 5 kilo dari rumah, Pak, supaya malas dia pulang, Pak. Kenapa jauh kali kau makan? Kata mama aku nanti habis lauk bapak aku, karena selesai disalinnya, Pak. Kalau dia berada di lokasi makannya selesai. Dia kan ada orang nih, Bu, dikasih Allah nikmat makan banyak badan nak naik, Pak. Itu hebat itu, Pak. Dulu sampai, Bu, ingat saya ada rumah makan di Pasar nih Biai dulu namanya, Pak. Mungkin masih ingat, Pak, kalau orang lama Cikapundung Biai itu. Sampai melapor dia ke ketua pemuda, tolong anak yang namanya ini jangan makan tempat saya, rugi saya, katanya, Bu. Makannya satu tambuhnya 8 kan rugi, Pak. Jadi sejak itu tidak boleh dia makan sana lagi. Takut orang nengok dia makan. Bakti sama orang tua ini yang makanya kata ibu ini betapa berharganya anak aku ya Rasulullah. Karena Rasulullah mengajarkan, Pak, kepada para sahabat tuh, ini jihad fisabilillah. Ini berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua jauh lebih baik daripada jihad fisabilillah. Bayangkanlah tuh, Pak. Beruntung anak-anak yang masih hidup orang tuanya sebetulnya kalau tahu dia ini, Pak, ya. Inilah kesempatannya untuk menyenang-nyenangkan orang tua. Kemudian, Bu, ya, kata Rasulullah, surga itu banyak jumlahnya, Bu. Nah, kata ke ibu yang anak meninggal nih, Pak.
Dan surga anakmu itu saat ini berada di surga Firdaus. Mendengar itu apa kata ibu? Hilang semua kesedihanku ya Rasulullah. Hilang lukaku. Karena aku telah mendengar kabar anakku berada di surga Firdaus. Ini yang dikatakan Rasulullah, Pak, salah satu amalan yang dicintai oleh Allah, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Ada kalanya bohong, tapi dalam tanda kutip. Makanya Bu ya, dalam masalah hadis pujian itu ada 3. Kata Rasulullah, pujian adalah kabar gembira bagi seorang mukmin. Artinya boleh memuji sesuai dengan fakta. Yang tidak boleh itu Bu ya, nenek ini kulitnya berkerut-kerut, tuh ibu bilang nenek macam anak gadis juga kulit nenek lagi. Itu kan tidak mungkin Pak ya. Sampai tidak tidur nenek itu malam Bu mencari kulit yang macam anak gadis tuh, kan kasihan gitu dia. Itu tidak boleh. Kemudian ada lagi hadisnya Pak. Jika engkau dipuji orang, sesuatu yang tidak ada pada dirimu, lemparkan pasir ke mukanya. Itu ada juga. Orang mau menjilat nih Pak, bapak lah yang baik Pak. Saya semenjak kepemimpinan bapak nih Pak, oh deh Pak, bagus betul. Padahal enggak Pak. Nah, itu boleh dilempar pakai pasir mukanya. Kemudian apalagi Bu, kita dipuji orang, padahal itu enggak ada pada diri kita, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Bapak tidak pernah tahajud Pak. Datang orang bilang, saya yakin Pak, Bapak ini tahajud tiap malam. Padahal tidak Pak. Ya Allah, jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Ada lagi hadisnya, jangan engkau memuji orang, sama saja engkau mematahkan batang lehernya, atau maksudnya menghancurkan dirinya. Ada orang dipuji jadi hancur dia jadinya Pak. Jadi di mana keadaan ini yang pantas? Makanya kita kalau pandai memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang, itu udah cukup menjadi obat bagi suatu penyakit Pak. Dokter pandai dia memasukkan rasa bahagia, bisa sembuh pasien dibuatnya. Gimana keadaan sakit saya ini dokter? Ibu, jantung ibu bagus, asam urat oke. Pokoknya ibu senang-senang hati, ibu rajin beribadah, banyak-banyak berzikir. Makannya apa pantang dokter? Tidak ada Bu, makan aja apa yang ibu mau. Karena dokter ini tahu secara medis tidak lama umur ibu ini lagi Pak, ngapatan tahan makan lagi. Tapi rupanya justru seperti itu Pak, timbul rasa ingin sehat tuh Pak, timbul kekuatan. Tapi coba dapat dokter yang jujur Bu. Kalau macam ini keadaan ibu Bu, tidak lama umur ibu lagi, parah. Saya ragu mau ngasih obat sekarang. Dosis ibu itu tinggi betul dah Bu. Banyak-banyak lah ibu minta ampun kepada Allah lagi. Tidak lama lagi nih Bu. Apa tidak tidur ibu tuh malam. Nah, gara-gara tidak tidur tuh matinya Pak. Tidak bisa tidur, mata takut nanti nyawa melayang malam tuh Pak. Habis kena takut aja Bu. Nah itu Bu. Nah, senang hati sahabat tuh Pak ya. Rasulullah memasukkan rasa bahagia dan itu sesuai fakta, bukan dibuat-buat. Ketika orang tua mendengar anaknya di surga Firdaus, apa tidak senang hatinya Pak ya. Nah kemudian Bu, Rasulullah ketika perang Tabuk, wah, ini kapan Rasulullah itu berdoa Pak? Hari panas terik, sampai kata sahabat rasanya macam terbakar punggung kami ini. Minuman sudah habis, persediaan air sudah habis. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, engkau dimuliakan dengan terkabulnya doa. Mohonlah kepada Allah untuk menurunkan hujan. Jadi lihat Bu ya, udah habis air, panas yang terik, diminta sama sahabat, baru Rasulullah berdoa. Jadi udah memang apa ya Pak ya, udah memang susah betul, baru Rasulullah berdoa.
Ini gampang aja mau mendoakan orang kadang, Bu. Tengoklah ibu aku sholat hajat kan ibu, kok ndak gila nantinya. Untuk itu dia sholat hajat, Pak. Mudah betul kita ini, Bu ya. Jadi Rasulullah itu tadi minta orang, diangkat Rasulullah tangan ke langit, Bu, memohon hujan kepada Allah. Dan anehnya hujan itu hanya turun kepada para sahabat. Setelah penuh kantong-kantong air, hujan pun berhenti. Jadi tidak setiap saat, tidak semudahnya. Udah parah dulu keadaan, Bu ya. Ikhtiarkan dulu, udah sampai habis betul, baru minta tolong kepada Allah. Allah suka nengok orang macam itu tuh, Bu. Diusahakannya dulu, Pak, gitu. Nah, inilah kemampuan kami ya Allah, sekarang kami serahkan kepadamu. Nah, jadi ini yang dikatakan sahabat, hujan yang ajaib. Bisa penuh kantong-kantong air balik dan tidak ada mengenai tempat yang lain. Dan ini pernah juga terjadi, Pak, di masa sahabat Al-Ala Al-Hadrami. Apa kelebihan Al-Ala Al-Hadrami ini, Bu? Ibadahnya, Pak. Jadi memang diakui sahabat, di antara kami yang paling panjang sujudnya Al-Ala Al-Hadrami. Waktunya untuk Allah itu terlalu banyak, Bu. Sahabat-sahabat Nabi ini, Pak, waktu untuk Allah itu banyak, Pak. Dan itulah kenapa, Bu ya, tentara Chetnya itu sulit untuk ditaklukkan. Mereka di waktu senggang itu baca Quran, Pak. Bukan ngobrol, bukan main HP. Mereka waktu senggang baca Quran. Sehingga ketika perang sekarang sama Ukraina ini, Bu, bom itu macam berpesta pora mereka, Pak. Bunyi bom gitu, Pak ya. Dan tidak ada rasa takut lagi, Bu. Apalagi macam tentara Palestina itu semua penghafal Quran. Maka mereka itu sedikit tapi susah untuk ditumbangkan, Pak. Apa enggak stres, Bu? Gaza itu kecil cuman, Pak. Belum pernah bisa dikuasai Gaza itu, sekalipun belum pernah. Waktu mereka untuk Allah banyak. Kita kadang, Bu, mana betah kita duduk di masjid nih, Pak. Ini syukur nih ada pengajian, bisa kita duduk di masjid. Kalau enggak, Pak, keinginan dunia ini menyuruh-nyuruh kita, Pak, bukalah kedai lagi, lama lagi ini, lama lagi. Padahal setelah kita buka kedai macam itu juga keadaan setiap hari. Waktu kita sama-sama 24 jam, tapi kenapa orang bisa lebih untuk Allah, kita enggak? Ada dulu, ingat saya, toko hijab Bu Anis di Mall Borobudur, Malang kalau tidak salah saya. Mall terbakar semua, Ibu. Cuman toko hijab Bu Anis yang bertahan. Sujung api aja tidak ada yang membakar dinding dia. Jilbabnya satu pun tidak ada yang terbakar. Ditanya orang, apa yang Ibu lakukan setiap hari? Ya, kalau pas tidak ada jual beli, saya baca Quran. Jadi waktu senggang itu untuk Allah. Ada waktu senggang untuk Allah. Jadi kadang sampai 10 juz saya baca Quran, Pak, sehari, Pak. Dari buka toko sampai tutup. Kan orang datang tuh kan tidak berentet-berentet, Pak ya. Itulah yang bertahan, banyak waktu untuk Allah. Kita ingat, Bu, sahabat Nabi pernah ada yang sedang sholat di panah orang, jatuh, dia tegak, dia balik, Pak. Nah, begitu betul, Pak ya. Sampai 3 kali, Bu, sampai dia salam, Pak, baru dipegangnya kawannya. Aku di panah orang, katanya. Tengok kawan udah 3 panah, Pak. Ngapa ndak kau bangunkan aku? Ayat yang aku baca ndak mau aku putus, karena begitulah, Pak kan. Cinta mereka, Bu, pada agama. Apa orang di Mekah tuh ndak lapang-lapang waktunya, Bu. Mereka di masjid tuh betah, Pak. Bapak ibu aja lah waktu ke Mekah, betah ndak di masjid, Pak? Betah total. Kalau udah zuhur isya aja pulang lagi. Rata-rata jamaah Indonesia, Pak. Ternyata bisa kita, Pak. Lapang waktu kita. Saya ingat betul tuh, kalau jamaah Indonesia nih udah zuhur, asar sini aja lah kita, maghrib sini aja lah kita, betah duduk di masjid, lapang waktu kita. Tapi udah balik kita ke Indonesia, Bu, baru assalamualaikum tuh, Pak, rasa dikejar-kejar kita, Pak. Langsung balik, hitung balik, itu balik. Akhirnya dapatnya tuh segitu juga, karena udah hari-hari kita macam itu, Pak. Omsetnya kita udah tahu.
Putar, bahkan kita ini udah bisa memprediksi kalau hari ini ramai, hari ini ramai, hari ini enggak. Kalau hari Senin sampai sini enggak, kurang. Kalau ini udah tahu kita, Bu. Udah itu aja putarannya terus, Pak. Tapi sulit kita melapangkan waktu untuk Allah. Nah, Al-A'la Al-Hadrami itu, Pak, dia juga pernah meminta hujan kepada Allah. Tapi terdengar sama sahabat dia berdoa, khususkan hujan itu hanya untuk kami ya Allah. Setelah kami berangkat, jangan ada air lagi di sekitar itu. Jadi turun hujan, Bu, ya, penuh macam tempat danau. Di situ orang mengisi air. Setelah itu orang pergi. Ada kawan yang kepo satu, Pak. Betul tak doa dia nih. Balik lagi, tidak ada air itu lagi, Pak. Betul-betul tidak ada air lagi. Cuman pengakuan Abu Hurairah, kalau Al-Hadrami ini ibadahnya itu memang luar biasa. Banyak betul waktunya untuk Allah. Kita kalau dihitung-hitung betul banyak waktu kita untuk Allah, Pak. Macam ini lah bisa Bapak Ibu duduk, ini kan sejaman kadang nih, Bu. Lapang juga waktu itu. Yang langsung keluar langsung berusaha ndaklah salah. Dia bekerja itu jihad fisabilillah juga, Pak, ndaklah masalah. Tapi kalau misalnya sebetulnya dia bisa, tapi dia sama tukang bengkel, Bu, ya. Pas orang azan, ada saya pernah ke bengkel, Pak. Pas orang azan langsung dia cuci tangan, langsung pergi ke masjid. Saya tanya sama dia, habis sama-sama sholat nih, Bu. Kadang ndak diteruskan aja dulu kerja nih. Saya pancing dia gitu, dia bilang, tambah parah rusaknya Ustaz. Udah sering saya kena, kata. Orang azan saya tidak berhenti, saya kerjakan terus, tambah tidak selesai barang nih. Bagus sholat kita lapang, ada aja jalan keluarnya nanti ini, Ustaz. Jadi orang-orang di lapangan, Pak, merasakan ini. Ada toko kaca film, Bu, aksesoris mobil. Ramai orang ke tempat dia, jujur dia, Pak. Saya bilang, apa ndak kamu jujur, makanya banyak orang ke sini. Ustaz tahu enggak, azab orang saya bohongi dulu, Ustaz. Bohong maksudnya apa? Orang kan enggak pernah tahu kaca film yang saya pasang merek apa. Dia bilang 3M, oke, saya bayar. Saya bilang 3M, saya pasang kacanya yang biasa. Dia kan enggak tahu. Tahu Ustaz, anak saya enggak pernah bisa sembuh dari penyakit. Udah habislah satu mobil untuk biaya sakit, enggak juga selesai. Sejak itulah saya berjanji, saya tidak akan mau lagi makan uang dengan cara seperti ini. Baru aman hidupnya, Pak. Jadi orang di lapangan pasti mengalami ini. Tidak ada enggak, pasti mengalami itu. Nah, jadi Rasulullah ini menyenangkan hati para sahabat dengan fakta yang luar biasa. Nah, kemudian, Bu, yang terakhir pagi ini, Rasulullah itu prinsipnya kalau kenyang masyarakatnya biar dia yang terakhir. Kalau lapar biar dia yang duluan. Jadi pernah beberapa orang sahabat, Bu, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mengadu kepadamu, kami sangat kelaparan saat ini ya Allah. Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Lihatlah ya Rasulullah, diangkatnya bajunya, Bu. Udah diikatnya batu, Pak, di perutnya oleh para sahabat. Kata Rasulullah, berapa jumlah batu kau? Sekian. Diangkat Rasulullah baju, banyak batu pengikat perut Rasulullah. Kalau soal lapar aku daripada kalian. Aku asal ada makanan, kalian yang aku dulukan. Baru sahabat di situ dapat teladan, Bu. Jadi makanya susah untuk menjengkali Rasulullah para sahabat tuh, Pak. Karena ketika lapar ternyata Rasulullah lebih lapar, makanya pas sholat, Bu, heran orang kok berbunyi-bunyi perut Rasulullah. Rupanya dia mengikat batu di perutnya. Nah, kalau kita kan sekarang, Bu, ya, kalau yang kenyang pasti kenyang duluan lah, macam kami ustaz-ustaz nih, Pak. Asal undangan makan kan duluan, Pak. Kenyang duluan, Bu. Makan tak buka dulu tak, kan gitu ya, Pak, ya. Kami yang duluan, Bu, makan. Tanggunglah banyak ngambilnya itu, Pak, kan, supaya nanti, Pak. Karena kadang diuji Allah, Bu. Saya pernah trauma, Pak. Terakhir makan bawang bombay yang tinggal, Bu. Udah pernah saya amalkan dah, Pak. Saya ingin kenyang terakhir lah. Saya suruh orang ambil dulu, ambil, Pak, makan dulu, Pak. Duduk gak cerita gak. Dah selesai semuanya, saya datang. Betul-betul bawang bombay, Pak. Bawang besar tuh, Pak. Pakai kuah, Pak. Apa yang mau dimakan? Lama saya temenung di jalan, Bu. Awal lapar, Pak. Sejak itulah saya asal disuruh makan duluan, makan saya jadi. Saya duluan, Pak.
Kadang tidak disuruh pakai itu. Udah boleh makan bu, kata saya lah duluan. Nah, jadi memang susah nih Pak untuk menjadi teladan seperti Rasulullah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.